Kalau ditanya soal rekomendasi in-ear monitor budget, salah satu yang selalu gue saranin yaitu adalah Tangchu One Ear. Tapi kali ini ada alter egonya yang diberi nama Tangchu One Ear Studio Edition. Biar gak panjang lebar, bagaimana performanya? Bumper dulu. Halo sama-sama dari channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Kali ini ada rasa baru dari One Ear yang diberi nama Studio Edition. Yes, rasa yang berbeda dari One Ear OG tentu saja. Tentu saja di Studio Edition ada beberapa perubahan yang bisa dikategorikan cukup signifikan. Yang pertama yaitu drivernya di-tune ulang ya. Dan kedua, kabelnya juga lebih panjang. Shell-nya juga, desainnya juga berbeda dari One Ear yang ada sebelumnya. Dan perbedaan yang cukup signifikan yaitu yang Studio Edition tidak ada mic sama sekali, tidak seperti One Ear yang masih ada varian mic-nya. Untuk kabel masih sama dual pin, tapi sayang dia QDC type ya. Jadi itu sedikit deal breaker buat saya yang mungkin agak sedikit rewel dengan dual pin yang QDC type atau tidak umum atau tidak universal. Untuk sensitivitasnya ada di angka 105 dB dengan impedance 16 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Tangchu sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Untuk packagingnya dari One Ear SG ini pernah kita bahas video unboxingnya pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Dan overall ini adalah in-ear monitor yang packagingnya pretty good ya untuk sebuah in-ear monitor, dengan artbox yang juga menurut saya keren banget di in-ear monitor satu ini. Berbicara soal kelengkapannya sendiri bisa dikategorikan minimalis ya, tapi esensial semua. Ada in-ear monitor, cable, lalu 3 pasang ear tips ya. Sayang aja nggak ada Tangchu Sansai ya. Kalau ada Sansai aja mantep ya harusnya ya. Tapi ya it's okay lah, mungkin dia karena budget ya. Dan sebuah cleaning cloth double artwork ya. Jadi depan dan belakang dari cleaning cloth-nya ada gambar dari artbox dari Tangchu yang warna hitam dan putih sekalipun. Namun yang sangat saya sayangkan dia tidak memberikan case ataupun pouch sama sekali ya. Sebenarnya kalau bisa diberikan pouch saja sudah mantep banget harusnya. Itu juga saya kritik di One Ear yang lama ya, karena nggak ada pouch sama sekali. Mungkin bisa lah consider pouch yang murah-murah aja. At least kan ada tempat untuk ditaruh in-ear monitornya, jadi lebih safe aja sih. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk in-ear monitor satu ini. Packagingnya niat ya, boxnya kalian bisa lihat tebel banget, artboxnya juga mantep ya menurut saya. Kelengkapannya esensial, sayang aja nggak ada pouch, tapi ada cleaning cloth ya, mungkin sebagai ya sedikit pengobat lah di situ lah, pengobat rasa kecewa. Tapi ya overall pretty good looking untuk sebuah in-ear monitor budget. Biasanya in-ear monitor budget packagingnya kecil banget ya, dan isinya juga kayak kaset gitu ya, tapi ini beda cerita. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini dia berbahan ABS plastik ya, dengan housing yang transparan. Jadi kalau menurut saya sih single DD ya, mending gak usah kasih transparan, kasih smoky black aja ya. Karena transparan gini kalau dipandang ini kan jelek banget ya. Di sini kan kopong, terus ada kabel-kabel gak jelas gitu ya, cuma kabel doang. Jadi ya kelihatan barebone banget dan gak ada estetiknya sama sekali. Jadi menurut saya mending kasih yang smoky black atau yang mungkin yang pale white gitu ya, yang bisa menutupi transparansi dari housingnya ini ya. Dan menurut saya nggak ada artistiknya sama sekali, seperti yang kemarin Hall apa ya, yang dari Truth Ear itu, Gate ya, Gate itu juga saya kritik kemarin ya. Mending Hall lah gitu kan keren ya. Gate kan burik bener tuh, dalamnya juga dibuat transparan. Ini juga sama aja nih. Saya nggak terlalu suka sih kalau desainnya seperti ini sih, agak gimana nggak ada estetiknya sama sekali ya. Kalau drivernya wow high tech banget, full gitu, balance armatur kan keren ya. Tapi ini nggak keren sama sekali sih kalau cuma 1 DD. Oke, lanjut. Di sini ada 2 fan hole ya, 2 titik di sini, kalian bisa lihat aja ada fan hole-nya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal ya di sini ya, dan berbeda dari bahan housing-nya, berwarna kuning brass seperti ini ya. Untuk nozzle-nya juga agak pendek di sini ya, dengan diameter terluar kita akan ukur aja di sini. Di sini kebetulan sudah beli ya, yang terluar di sini sekitar 5,5 mm ya. Dan di sini juga nozzle-nya bisa dikategorikan cukup lurus, sudah ada lips dan filternya berwarna hitam seperti ini. Kalian bisa lihat aja, jangan sampai hilang filternya karena akan mengubah suaranya juga mungkin.
Dan kita lihat ke bagian faceplate-nya ini. Oh my god, ini salah satu faceplate yang cakep banget, permainan warnanya yang abstrak gini ya, bentuknya di bagian atas dengan tulisan berwarna gold seperti ini dipadukan dengan warna putih yang ada kesan abalon-abalonnya gitu ya di bagian SE dan WNR ini ya. Keren banget sih menurut saya. Terlihat sangat elegan dan cantik banget inner monitor satu ini. Untuk kabelnya sendiri detachable dual pin ya. Dengan sayang aja pinnya masih berbahan plastik yang QDC type dan itu sedikit annoying. Di sini juga ada memory wire. Oh my god, di sini saya nggak suka sih memory wire. Intinya sih begitu ya. Dibandingkan begitu kan ya yang seperti yang normal-normal aja lah. Yang plastik seperti ini aja sih, nggak usah memory wire mengganggu banget sih. Untuk kabelnya sendiri bahannya adalah OFC ya dengan warna sleevingnya di sini kalian bisa lihat transparan seperti ini dengan kabel putri silvery gini ya. Jadi ada silvernya kalau kalian lihat lebih dekat seperti ini. Untuk chain slider dan splitternya bahannya metal ya di sini, pretty nice dengan bagian bawah 4 braid seperti ini ya. Dan bisa dikategorikan ini ke arah yang lentur ya untuk kabelnya, walaupun agak sedikit tipis sih kabelnya dengan jack L shape berbahan plastik 3,5 mm seperti ini. Secara umum build quality dari inner monitor satu ini kami berikan skor B+ ya. Inner monitor satu ini bisa dikategorikan ya cukup oke lah, walaupun bahannya plastik karena dia memang cukup budget ya, jadi masih ya tolerable lah. Walaupun begitu, art dari inner monitor satu ini menurut saya cakep banget. Salah satu yang cakep, elegan banget ya, yang warna putih ya. Kan kita review yang warna putih, mantep banget untuk desain dari inner monitor satu ini. Dengan kabel yang cukup decent juga menurut saya di inner monitor satu ini. Dengan kabel yang lebih panjang dibandingkan kabel 1,2 meter yang ada di pasaran ya. Dia kalau nggak salah 1,4 meter, jadi sekitar 20 cm lebih panjang dibandingkan kabel konvensional yang ada di pasaran. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Biasa inner monitor budget sih fittingnya normal-normal aja ya. Kalau nggak normal itu wah kacau sih harusnya ya. Biasanya inner monitor budget itu nggak ada aneh-aneh, langsung driver, langsung kabel gitu ya, langsung ke pinnya, sudah that's it ya, nggak ada teknologi aneh-aneh biasanya. Jadi fittingnya diakomodir dengan sangat baik, didesain dengan juga enak-enak aja, normal-normal aja tanpa aneh-aneh. Mungkin kalau suatu dynamic driver yang high end bisa ada teknologi macam-macam, bisa ganti driver, bisa ganti bla 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 bla. Itu mungkin bentuknya akan aneh-aneh. Tapi ya di sini budget yang ya bisa dikategorikan juga nggak aneh-aneh sama sekali, dan itu pretty good. Untuk bentuknya ya dari bahan plastik cukup ergonomis ya, tidak ada sudut-sudut tajam dan nggak ada fin yang aneh-aneh juga di inner monitor satu ini. Bobot ringan baik itu inner monitor ya, housingnya ataupun kabelnya. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan air tips bawaan dengan size M-nya berwarna putih seperti ini. Kekedapan dan gripnya pretty good, gak ada masalah sama sekali. Mungkin tapi kalau saya boleh milih, saya tetap milih yang OG ya, karena di sini nozzle-nya agak lebih pendek dari yang OG. Jadi OG itu lebih panjang, jadi lebih grippy aja di air tipsnya di telinga saya. Jadi ini agak pendek aja, jadi kadang-kadang ya yang kiri terutama yang kiri nggak terlalu grippy seperti yang kanan. Yang kanan nggak ada masalah sama sekali. Tadi kan kita tes yang kanan ya. Kalau kiri ini agak sedikit tricky ya, jadi agak loosen dikit ya. Mungkin karena nozzle-nya yang kurang panjang. Jadi ya apa telinga saya juga yang mungkin gimana mungkin sudah berubah atau gimana saya nggak paham ya. Tapi yang OG saya pakai masih enak sih. Cuma yang ini memang nozzle-nya lebih pendek dibandingkan yang OG. Jadi itu bisa sedikit bahan consider aja untuk kalian. Dan overall fitting di telinga saya nggak ada masalah sih. So far nyaman-nyaman aja. Cuma yang bagian kiri, earpiece kiri ini harus agak sedikit adjust biar dapat kekedapan yang mantap sih. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari One Ear Studio Edition ini. Tidak ada masalah sama sekali, fitting yang cukup versatile saya rasa untuk semua orang ya. Jadi no problem, everything is good. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan agak mild V dikit ya, agak harmonis dikit ya. Dan overall bisa dikategorikan juga cukup balance all the spectrum, hampir balance all the spectrum sih. Dan untuk di drive menggunakan smartphone saya rasa nggak ada masalah sama sekali di inner monitor satu ini, nggak berat-berat gimana juga sih. Walaupun studio ya, kalau kita bilang Etimotech beda cerita ya, itu biasa lebih berat ya, mesti di drive dengan power yang proper. Tapi ini enggak, ini mungkin bisa jadi alternatif kalian kalau kalian menggunakan di studio untuk monitoring dan nggak mau ribet-ribet klub, ini bisa kalian pertimbangkan sih.
Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Jadi perhatikan ya, kita di sini menggunakan untuk mendengarkan musik, bukan untuk monitoring ya. Tapi kalau untuk monitoring harusnya nanti kita bahas aja di conclusion aja. Oke, bicara soal suara dari Inner Monitor 1 ini, bassnya bisa dikategorikan nggak tebal-tebal banget. Untuk teksturnya masih terasa dynamic drivernya yang cukup oke. Impactnya rada netral sih dengan punch yang kurang dalam juga. Sub-bassnya kurang terasa juga untuk rumble-nya di Inner Monitor 1 ini. Secara kuantitas sih bass yang rada netral, bassnya ya sesuai namanya Studio Edition ya. Kalau kualitasnya sih pastinya bersih, tapi terasa kurang berenergi dan presence yang fun-nya juga agak kurang menurut saya. Jadi memang harus kalian pahami namanya Studio Edition bukan Dangdut Edition. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Jangan cari bass horek ya, ini bukan Dangdut Edition. Mid-nya sendiri posisinya agak sedikit mundur, di mana male vokalnya ini terasa sedikit tipis dan kurang body ya. Jadi somehow ya bisa dikategorikan less fun dan kurang masakonya dikit lah. Jadi rada-rada netral aja, hambar-hambar dikit. Clarity dan detailnya lumayan oke sih di sini tapi. Di lagu When You Say Nothing at All oke sih eksekusinya, cuma kurang dynamic aja, kurang dinamis aja lagunya. Jadi terkesan lempeng-lempeng gitu lah. Oke, lanjut ke bagian female vokalnya, di mana female vokalnya terkesan netral dan rasa hambarnya masih sama sih. Tapi semuanya terkontrol dengan baik tanpa kesan agresif sama sekali. Detailnya juga oke, namun sedikit kurang lepas aja. Dan shoutingnya di sini masih cukup aman juga di Studio Edition kali ini. Selain itu presentasi instrumennya in the background dan kurang keluar sedikit. Ya kayak lempeng-lempeng juga sih gampangnya. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang cukup terkontrol. Di sini ada kesan ceringnya tipis tapi masih dalam kategori yang terkontrol lah. Jadi buat yang takut pedes-pedes masih bisa lah di sini. Cymbal crash dan violinnya juga cukup aman lah overall. Dan bicara soal detail dan airy-nya menurut saya B aja sih di Inner Monitor 1 ini. Sibilance pada lagu Code Cool juga cukup aman di Inner Monitor 1 ini. Dan kami berikan skor B solid untuk tonalitas Inner Monitor 1 ini. Secara tonal sih ini Inner Monitor yang cukup oke sesuai namanya studio ya. Nggak salah sama sekali di situ. Cuma untuk dibilang fun dan analytical ya belum lah, masih jauh banget bos. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Presentasi dari Inner Monitor 1 ini memang kalau kita bilang musikal banget, didengerin buat musik agak kurang asik aja menurut saya. Karena agak sedikit hambar suaranya ya. Jadi itu sudah menjadi sedikit jawaban juga untuk kalian yang mencari Inner Monitor monitoring ya, apa cocok atau tidak. Tapi kalau untuk musik agak sedikit hambar aja menurut saya. One ROG masih jadi pilihan saya. Untuk timbernya dari Inner Monitor 1 ini memang timbernya overall good ya, cuma agak sedikit kering aja di bagian vokalnya. Mungkin sedikit kurang basah, dikit kurang tebal dikit menurut saya. Untuk soundstage-nya dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup wide, ada kesan depth-nya juga dikit ya, dan juga tinggi yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi dia menghasilkan soundstage yang 3D tapi bukan yang spesial pakai telur banget sih. Untuk detailnya cukup decent lah Inner Monitor 1 ini untuk bersaing di kelas budget. Untuk clarity-nya pun cukup baik Inner Monitor 1 ini. Tapi bukan yang clean dan clear banget ya tipenya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini bisa dikategorikan decent untuk kelas single dynamic driver kelas budget ya. Lalu bicara soal imagingnya ini ada kesan sedikit layering dengan gambaran middle, agak sedikit back row dikit ya, dengan positioning yang cukupan lah. Dan sekarang kami memberikan skor B+ untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Inner Monitor yang sudah sangat memenuhi kriteria untuk menjadi Inner Monitor monitoring atau studio. Harusnya oke sih. Dan tidak seboring Etymotic yang pasti ini. Dan ini masih ada soul-nya dikit, ada ya musicality-nya dikit lah dibandingkan Etymotic yang air putih banget, ya hambar banget sih menurut saya. Setelah kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini dia sudah memenuhi ekspektasi untuk menjadi sebuah studio edition ya. Ya ini kayak bisa Etymotic ditambah 1 sendok teh atau 1 sendok makan gula lah. Jadi sedikit lebih warmer, sedikit lebih musikal ya dibandingkan Etymotic, tapi yang nggak gimana-gimana juga, nggak sampai yang terlalu es teh manis gitu, enggak ya, masih tawar-tawar dikit lah rasanya. Cons yang kedua yaitu ya ini cons yang menurut saya agak mengganggu ya. Jadi dia ada wire di sini ya. Jadi kayak ada kawat di sini, memory wire namanya ya. Itu menurut saya nggak enak sih. Mungkin lebih prefer yang preform, yang air hook yang preform yang dari plastik itu ya, daripada ada wire-wirean nggak jelas gini. Dan itu bikin fittingnya agak kurang nyaman aja, terutama yang di fitting kiri ini ya. Sudah nozzle-nya pendek, tambah memori yang aneh-aneh, tambah bikin pusing aja. Untuk pro-nya Studio Edition, nama yang sesuai dengan tuningan dan suara dari Inner Monitor 1 ini, saya rasa gak akan bermasalah sih.
untuk Inner Monitor 1 ini menyandang nama Studio Edition di budget, harga yang budget. Dan untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini di angka 340 ribuan. Ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+ untuk mendengarkan musik. Tapi kalau untuk mendengarkan yang EDM atau terlalu segmented ke arah mungkin treble ya, mungkin agak sedikit kurang sih dia karena agak sedikit hambar dikit. Tapi kalau untuk monitoring, one of the best. Murah lagi. Oke. Saya paham. Pasti kalian mau suruh saya bandingkan dengan OG kan. Di sini sudah ada yang OG. Kita coba ya bandingkan yang OG dengan yang Studio Edition. Apa aja bedanya dari kedua Inner Monitor ini? Ya sama One R. Apa aja bedanya ya? Kita langsung bahas aja. Oke, kita bicara soal One R OG versus SE ya. Di sini SE, di sini OG ya. Jelas jauh lebih keren yang SE ya kalau untuk desain faceplate-nya. Keren banget menurut saya. Menurut kalian bagaimana? Lebih keren yang OG atau yang Studio Edition? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, bicara soal fisik sendiri, secara dimensi housing mereka hampir-hampir mirip. Sudah saya lihat secara sekilas, saya bandingkan. Sebentar. Sudah saya bandingkan juga secara dimensi cukup identik untuk housingnya ya. Cuma di sini yang membedakan adalah nozzle-nya. Kalian bisa lihat nozzle-nya, perbedaan panjangnya lumayan signifikan. Di sini lebih panjang untuk nozzle-nya, di sini lebih pendek ya. Itu sedikit mengganggu aja. Dan di sini kabelnya juga ada memory wire-nya, di sini nggak ada ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Dan di sini saya nggak suka memory wire. Di kabelnya juga lebih panjang yang di SE sedikit dibandingkan yang OG. Bicara soal bass sendiri, bassnya terasa lebih adaan dan fun di OG ini, sedangkan di SE ini terkesan lebih neutral aja. Bukan neutral sih, netral, bukan neutral ya. Netral. Bicara soal mid-nya sendiri lebih mundur dan kering di SE ini ya, dibandingkan OG yang lebih basah dan tebal untuk bagian mid-nya. Bicara soal treble sendiri, di OG jelas lebih ada energinya dibandingkan SE yang terkesan kalem dan kalah lively dibandingkan yang OG ini. Ya somehow sih buat musik kan saya masih lebih senang yang OG sih dibandingkan yang SE. Tapi ya SE ini mungkin sebagai tools ya, sekali lagi sebagai tools untuk monitoring, mungkin juga untuk editing dan kawan-kawannya lah dan sejenisnya. Mungkin akan oke banget sih. Memang dia digunakan untuk studio purpose maybe. Ya itu akan lebih proper jika dibandingkan yang OG ini karena memang di sini terkesan lebih fun aja suaranya dibandingkan yang OG. SE. Kesimpulan, sebenarnya kalau cari Inner Monitor saya prefer Inner Monitor yang lebih warmer ya dibandingkan yang ini. Tapi memang kalau kalian mencari sebuah Inner Monitor Studio Edition ini no gimmick sih. Ini memang Studio Edition banget, bisa kalian gunakan untuk monitoring dan harganya pun budget banget. Jadi apalagi yang kalian dustakan untuk sebuah Inner Monitor monitoring murah, ya? Ya ini bisa kalian consider juga sih harusnya. Bahannya juga dari plastik, mau colok laptop, mau colok komputer ya. Harusnya nggak nyetrum juga kan, enak kan? Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai One R Studio Edition ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Inner Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.